Halo semua, saya Karen Angelin Manopo dari kelas X IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama ada 3 peninggalan Islam di Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah masjid yang paling tua yang ada di negara Indonesia. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid Demak ini juga dipercaya warga setempat pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Pendiri Masjid Agung Demak adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun 15 Masehi. Yang kedua ada Masjid Ampel. Masjid ini adalah bangunan masjid kuno, dibangun pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Di dekat masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Yang ketiga ada pemakaman Imogiri. Pemakaman ini terletak di Imogiri, yaitu Provinsi Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci dan keramat oleh warga sekitar karena yang dimakamkan di sini adalah raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri didirikan pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III. Makam ini berada di atas perbukitan yang masih satu bagian dengan pegunungan Seribu. Yang kedua, saya akan menjelaskan 3 teori yang ada di Islam, yaitu ada teori Bijarat. Teori ini didukung oleh Snook, Sutterheim, dan Frege. Teori ini masuk ke Nusantara pada abad 13, dibawa para pedagang Islam dari Bijarat. Teori ini juga mempunyai 2 bukti, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia. Yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leeuwen. Teori ini masuk ke Nusantara pada abad 12. Di sini bukti teorinya banyak, tetapi saya akan membagikan 2 contoh, yaitu ada makam yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, serta ada trawulan. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini didukung oleh Hoisin dijajah di Diningrat, masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia abad ke-13. Di teori ini terdapat 2 bukti, yaitu adanya upacara Tabot dan di Bengkulu, Sumatera adanya tanggal 10 Muharram atau 1 Asyur. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur yang ada di Islam. Pertama ada jalur perdagangan. Menurut Lampaires, sekitar abad 52 sampai 1051 perdagangan melalui Nusantara sangat ramai, yaitu ada perdagangan Nusantara dan pedagang asing bertemu dan saling bertukar pengaruh. Pedagang yang tinggal di dekat tepi pantai yaitu disebut Pokojan. Yang kedua ada jalur perkawinan. Pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota-anggota keluarga kerajaan. Hal ini karena pedagang atau utama mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Contohnya ada perkawinan Raja Majapahit dengan Putri Campa. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang telah makin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Nah, para ulama dan mubalik ini mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Contoh-contoh pesantrennya yaitu ada yang pertama ada pesantren Ampel Denta. Pesantren ini didirikan Sunan Ampel. Yang kedua ada pesantren Sunan Giri. Pesantren ini didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santrinya dari Maluku, khususnya wilayah itu, datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke itu. Yang keempat ada saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kainuh. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 1003, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad 1502. Ini ada 2 tokoh ajaran tasawuf, yaitu Hamzah Fansuri dan Sunan Bonang. Dan yang kelima ada saluran dakwah
atau yang disebut juga Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa pada tahun 1404 Masehi. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Falaheta. Sunan Gunung Jati ini berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Trenggalek, ia dipindahkan ke Demak menjadi panglima angkatan perang. Sunan Gunung Jati bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Ia menetap di Gunung Jati di wilayah Cirebon. Yang ketiga ada Sunan Ampel, lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama aslinya Raden Rahmat. Ia adalah pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Dia juga seorang pemberkasa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat ada Sunan Giri atau nama aslinya Raden Paku. Dia adalah seorang santri Sunan Ampel. Dia juga mendirikan pesantren Giri. Banyak juga santrinya berasal dari Maluku. Sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmaranda dan Pucung. Dia dimakamkan di Gresik, Surabaya. Yang kelima ada Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang dan Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Yang keenam ada Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Jafar Syadik. Ia juga paham fikih atau hukum-hukum Islam dan ilmu tauhid. Sunan Kudus juga membangun masjid yang bernama Masjid Kudus. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Dia adalah seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Contoh ceritanya yaitu ada Mahabharata dan Ramayana. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau yang dikenal Raden Umar Said. Dia itu adalah putra dari Sunan Kalijaga. Lebih suka tinggal dan menyebarkan agama Islam di daerah sangat terpencil. Dia banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya yaitu tembang sinonim dan kinanti. Yang kesembilan ada Sunan Derajat atau Maulana Syarifudin. Dia juga menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa atau pangkur. Yang keenam ada saluran kesenian, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran agama Islam. Yang terakhir, ini adalah tanggapan atau opini saya. Sekian dan terima kasih.